Bab 322 Petasan Menggelegar. Saat ini, Valentino juga sedikit senang. Ponsel yang diukir dengan kata meteor ini akan dikirimkan ke tangan setiap penanggung jawab rencana meteor. Kelak, ponsel ini akan menjadi suatu tanda. Dengan melihat meteor akan mengetahui rencana meteor. Pemandangan di tempat membuat orang-orang seperti melihat dunia baru. Banyak pelanggan bahkan mengeluarkan ponsel untuk memotretnya. Jeffrey tidak berani menunda waktu Valentino. Jadi dia mengarahkan dan mengawasi semua orang untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Segera, 201 ponsel pun selesai diukir. Tuan Valentino, silakan lihat. Jeffrey mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah meja kaca. Di atas selimut lembut yang ada di atas meja kaca, 201 ponsel diletakkan dengan rapi. Dari awal sampai akhir, ponsel-ponsel tersebut memenuhi seluruh meja kaca yang panjang itu. Valentino melangkah maju secara perlahan. Dia meletakkan tangannya dengan ringan di atas meja kaca, lalu berjalan dari depan ke belakang. Seperti jenderal yang mengawasi prajurit, Valentino melihat ponsel-ponsel yang ada di depan matanya dengan tatapan tenang. Kata meteor yang didesain pada belakang ponsel terlihat seperti api yang membara. Api yang mengelilingi terlihat sangat indah. Bagi Valentino, ini bukan hanyalah sebuah ponsel, melainkan sekumpulan percikan harapan. Seiring waktu, saat Valentino memerlukannya, percikan api ini dapat berkumpul bersama menjadi api yang membara, membakar seluruh kota Neo. Bahkan lebih banyak tempat lagi. Sebuah percikan api dapat memicu kebakaran besar. Rencana meteor pasti akan membawakan Valentino kejutan yang sangat besar. Valentino melangkah maju perlahan, pelanggan yang menonton di sekitar pun memberikan jalan padanya, wajah mereka penuh dengan kekaguman. Valentino mengemas ponsel Huawei Porsche edisi terbatas itu ke kotak pembungkus biasa, lalu memasukkan Huawei warna biru langit ke dalam sakunya. Kemudian, Valentino melihat ke arah Jeffrey sambil berkata, "Baik, masukkan ke kotak lagi. Aku sendiri yang akan membawa 2 ponsel ini." "Baik, Tuan Valentino, tunggu sebentar." Jeffrey mengangguk dengan hormat, kemudian mengenakan sarung tangan dan mengemas ponsel-ponsel itu ke dalam kotak dengan hati-hati. Valentino berkata lagi, "Bantu aku antar ke mobil ya." Tentu saja, Jeffrey mengangguk kepalanya dengan cepat. Seluruh karyawan toko ponsel itu juga bersama-sama membantu untuk mengemas ponsel-ponsel itu. Di dalam toko ponsel yang awalnya Valentino pergi. Beberapa sales menganggur untuk sementara waktu, mereka pun berdiskusi tentang hal tadi. Sales wanita berambut panjang itu mencibir. Barusan aku melihat orang gila itu pergi ke toko ponsel di seberang. Kenapa dia masih belum keluar?" "Haha, mengapa kamu terus memikirkan orang gila itu? Apakah kamu menyukainya?" Canda orang di sebelahnya. "Aku menyukainya. Orang tidak waras itu. Akan tetapi, jika dia benar-benar menghabiskan uang sebesar 1,2 miliar untuk membeli 200 ponsel, aku juga tidak keberatan untuk menambah WhatsApp-nya." Setelah mendengar ini, Pak Hasan pun mencibir. Jika orang yang memiliki mobil senilai 200 juta mampu mengeluarkan uang sebesar 1,2 miliar untuk membeli ponsel, maka kepala toko selama 3 tahun ini dilakukan sia-sia. Apa yang dikatakan Pak Hasan benar. Hanya tidak tahu mengapa dia masih belum keluar. Mungkin saja toko ponsel Huawei ini dipermainkan oleh si bodoh itu. Kepala toko mereka, Jeffrey, juga bodoh. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan Pak Hasan kita? Benar. Tidak dapat diperbandingkan sama sekali. Biarlah 2 orang bodoh itu bermain bersama. Semua orang mencibir, dan juga beberapa pelanggan yang ada dari tadi pun tersenyum tak berdaya. Plik-plak. Bambil. Plak. Tepat saat ini, suara petasan yang berhamburan terdengar sangat meriah. Suara perbincangan semua orang pun seketika berhenti, lalu mereka saling menatap satu sama lain dengan ekspresi heran. Sini adalah area pusat kota. Siapa yang berani menyalakan petasan pada saat ini? Jika ini tidak berhubungan dengan masalah besar, siapa yang akan berani melakukan itu? Jadi, semua orang pun berjalan keluar dengan penasaran, bahkan Pak Hasan pun mengikuti mereka. Tidak hanya toko mereka saja, termasuk toko ponsel iPhone di samping dan orang lainnya yang ada di jalanan ramai ini pun berlari keluar untuk melihat kemeriahan ini. Saat ini, barulah mereka melihat bahwa petasan ini ternyata dinyalakan oleh toko ponsel Huawei. Saat ini, di depan pintu toko ponsel Huawei, sebuah petasan merah panjang digantung tinggi dan dinyalakan, suaranya menggelegar.
Sementara di depan toko itu terdapat belasan sales cantik yang berbaris rapi dan berdiri dengan hormat dengan etika yang standar. Tatapan semua orang tertarik apa yang akan dilakukan toko ponsel Huawei ini. Apakah mereka sedang membuat acara atau ada kedatangan tokoh besar? Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian sederhana berjalan keluar dari dalam toko. Tangannya masih mengambil sebuah kotak ponsel. Orang yang tahu pasti dapat langsung melihat bahwa itu adalah ponsel edisi terbaru yang berharga lebih dari 12 juta. Akan tetapi, sebuah ponsel yang berharga 12 juta bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Kepala toko, bukannya itu seorang gila tadi? Dia benar-benar membeli ponsel, kata sales berambut panjang itu sambil menunjuk Valentino. Bukannya dia mau 200 buah? Kenapa dia hanya mengambil satu saja? Cibir Pak Hasan. Benar, hanya satu. Sales yang melayani Valentino sebelumnya pun mengangguk-angguk kepalanya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Akan tetapi, saat ini sales itu merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Tiada rotan akar pun jadi, walau hanya satu buah ponsel. Dia sendiri juga akan mendapatkan komisi yang lumayan banyak, namun sekarang dia hanya bisa menyesalinya. Tuan Valentino. Pada saat ini, belasan sales cantik di depan pintu berteriak secara bersamaan, wajah mereka penuh dengan kekaguman. Mendengar ini, Valentino hanya tersenyum tanpa ada dan mengibas-ngibaskan tangannya. Jeffrey ini memang hebat mencari masalah. Dia langsung memperlakukan Valentino seperti kaisar, tetapi Valentino benar-benar tidak begitu suka dengan pemandangan ini. Sementara Pak Hasan yang ada di sebelah sini sudah tertawa setengah mati, melihat Valentino yang mengibas-ngibaskan tangannya kepada sales-sales itu. Mereka pun semakin tertawa terbahak-bahak. Apakah Valentino mengira sales-sales itu sedang menyapanya? Setelah itu, Jeffrey memimpin berjalan di depan dan diikuti oleh karyawan pria yang berbaris panjang ke belakang. Sepertinya, semua karyawan pria yang ada di toko ini sudah ditarik keluar. Hal ini tidak mengherankan. Yang mengejutkan semua orang di sekitar adalah setiap karyawan ini memegang nampan dengan kedua tangan mereka. Di atas nampan tersebut, tak kurang dari 20 ponsel terbaru bertumpuk rapi, seperti menyajikan hidangan di restoran bintang 5, ditata dengan rapi dan berbaris untuk berjalan keluar. Ratusan orang di sekitar pun berseru, "Astaga! Apa yang akan dilakukan toko ponsel Huawei ini?" 10 karyawan, masing-masing dengan 20 ponsel, semuanya ada 200 buah. Pak Hasan dan lainnya pun tercengang, apa ada hal yang begitu kebetulan. "Tuan Valentino, di mana mobil Anda? Kami akan mengantar semua ini ke mobil Anda." Jeffrey berjalan ke sisi Valentino dan bertanya dengan hormat. Valentino mengangguk setelah mendengar ini, lalu dia pun langsung menekan kunci mobilnya. "Jika bagasinya tidak muat, letakkan saja di jok belakang mobil," kata Valentino dengan acuh tak acuh. Bab 323 aku salah, Tuan Valentino. "Baik." Jeffrey menjawab Valentino, lalu berbalik dan berkata, "Serah terima 200 ponsel Huawei P30 Pro spesifikasi tinggi sudah selesai. Mari kita berterima kasih pada Tuan Valentino yang terhormat atas dukungannya terhadap Huawei." Jeffrey sengaja berkata dengan suara yang lantang, ini juga untuk mempromosikan toko ponselnya. Plok plok plok. Baru saja Jeffrey selesai berbicara, belasan sales cantik pun bertepuk tangan sambil tersenyum manis. Sementara ratusan penonton di sekitar beserta Pak Hasan dan yang lainnya, saat ini mereka sungguh terkejut. Ini, 200 ponsel ini dibeli oleh satu orang. Terlebih lagi, dibeli oleh orang yang mereka anggap tidak waras. Apakah hal ini mungkin terjadi? Segera, 200 ponsel diantar ke mobil Valentino. Semua orang pun membuka mata lebar-lebar, menatap pemandangan itu seolah-olah sedang melihat suatu acara serah terima. Bagaimanapun juga, 200 ponsel ini sudah bernilai lebih dari miliaran. Siapa sebenarnya pemuda yang berpenampilan sederhana itu? Bahkan ada yang berpikir ponsel yang berharga miliaran ini sedikit sia-sia untuk dimasukkan ke mobil yang berkelas ratusan juta itu. "Terima kasih atas pelayanan kalian, aku merasa sangat puas." Valentino tersenyum kepada Jeffrey, lalu bergegas pergi. "Tuan Valentino, ini adalah kewajiban kami. Selamat jalan, Tuan Valentino." Jeffrey dan seluruh karyawan di toko berkata pada Valentino dengan hormat. Belasan orang yang berada di sebelah Pak Hasan pun langsung tercengang. Valentino benar-benar membeli 200 ponsel. Selain itu, semuanya dibayar dengan uang tunai. Astaga!
Bukankah ini terlalu rual? Siapa yang menyangka Jeffrey akan memiliki keberuntungan ini? Dia benar-benar mendapatkan pesanan yang besar ini. Penyesalan tanpa batas membanjiri hati Pak Hasan beserta semua karyawan di belakangnya. Saat ini, mereka benar-benar sangat menyesalinya. Awalnya, Valentino datang ke toko mereka dulu. Pesanan besar ini jelas-jelas punya mereka. Akan tetapi, mereka membuang kesempatan ini. Selesai berbicara dengan Jeffrey, Valentino pun tersenyum dan berjalan menuju mobilnya. Tuan Valentino. Tunggu sebentar, Tuan Valentino. Pak Hasan menggertakkan giginya dan buru-buru mengejar Valentino. Namun, Valentino seperti tidak mendengarnya, dia pun berjalan ke arah mobilnya tanpa berhenti. Jeffrey sedikit mengernyitkan keningnya, dia langsung mengerti apa yang akan dilakukan Pak Hasan, tapi dia pun tidak berkata apa-apa. Tunggu sebentar, Tuan Valentino. Pak Hasan berlari ke hadapan Valentino dan menghentikannya dengan napas terengah-engah. Valentino menatapnya sekilas dengan acuh tak acuh, lalu bertanya, "Ada apa?" "Sebelumnya, saya tidak tahu, mohon Anda jangan marah," kata Pak Hasan dengan tidak jelas. "Maksudmu, karena kamu tidak tahu apakah pelanggan itu kaya atau tidak, jadi bisa sembarangan meremehkan orang." Senyuman penuh arti melintas di sudut mulut Valentino. Pak Hasan menggertakkan giginya. Dia tidak ingin kehilangan pelanggan besar seperti Valentino. "Tuan Valentino, sebelumnya memang adalah kesalahan kami. Saya mewakili seluruh karyawan toko untuk meminta maaf pada Anda. Begini saja, jika kelak Anda memiliki keperluan, apakah Anda bisa datang ke toko kami? Bagaimanapun, toko kami adalah toko pertama yang Anda kunjungi. Ini bisa dibilang adalah jodoh." Pak Hasan meminta maaf pada Valentino dengan tidak tahu malu. Akan tetapi, Valentino menatap Pak Hasan dengan acuh tak acuh, lalu berbalik berjalan menuju mobilnya. "Tuan Valentino." Hati Pak Hasan campur aduk, dia ingin sekali menampar dirinya sendiri. Uang, juara penjualan atau mungkin saja ada peluang untuk kenaikan jabatan dan kenaikan gaji. Namun, semuanya hilang karena ketidaktahuan dirinya, juga karena dia telah meremehkan orang lain. Di bawah tatapan ratusan orang, Valentino berjalan ke depan mobil secara perlahan, mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil. Saat Valentino hendak masuk, tiba-tiba dia menghentikan gerakannya dan menoleh untuk melihat orang-orang di sekitar. "Merek Huawei tidaklah kalah dari merek lainnya, apalagi kualitas toko ponsel ini sangat bagus. Jika kalian ingin membeli ponsel, aku menyarankan kalian untuk pergi ke toko ini." Valentino pun langsung pergi setelah mengatakannya. Orang-orang di sekitar tercengang sejenak, lalu menuju ke arah Jeffrey tanpa berkata apa-apa. Lagi pula, Tuan Valentino itu adalah tokoh besar yang mengeluarkan uang miliaran untuk membeli ponsel. Kalau Valentino tidak mengakui kualitas ponsel toko Jeffrey ini, apa dia akan membeli begitu banyak? Jeffrey sangat berterima kasih pada Valentino dalam hatinya, tapi saat ini dia tidak sempat berkata apa-apa, lalu buru-buru membawa karyawannya untuk melayani pelanggan. Dalam sekejap, toko Jeffrey menjadi tempat terpopuler di seluruh jalan komersial Grand Via. Toko ponsel lainnya hampir-hampir tidak memiliki pengunjung. Efek dari kata-kata Valentino lebih efektif daripada iklan-iklan yang dibuat Jeffrey dan karyawannya. Mungkin inilah yang dinamakan efek selebriti dari tokoh besar. "Pak Hasan, aku ingin meretur ponsel." Aku baru saja membeli ponsel ini, tolong diretur." Sementara para pelanggan di toko Pak Hasan juga terbawa emosi, mereka semua berteriak untuk meretur ponsel dan ingin membeli di toko Jeffrey. "Apa? Mengapa mau meretur?" Pak Hasan dikelilingi banyak orang, dia pun merasa ketakutan. "Tidak ada alasannya, bukankah kalian bilang ada masa garansi 7 hari retur tanpa alasan? Apa kalian ingin ingkar janji? Harus diretur. Cepat." Hati Pak Hasan rasanya seperti teriris-iris. Namun, dia tetap menyuruh karyawannya untuk melakukan proses retur barang pelanggan. Kalau tidak, dia takut bila seseorang emosi akan menghancurkan tokonya ini. Valentino menyetir sambil menelpon Angel dengan ponsel di tangannya. Ponsel berwarna putih mutiara yang dipilih oleh Valentino dengan saksama untuk Angel tergeletak di kursi penumpang samping pengemudi. "Angel, apa kamu di perusahaan?" tanya Valentino sambil tersenyum. "Iya, benar. Aku di perusahaan dan sedang bersiap pergi makan. Kenapa?" jawab Angel. "Kalau begitu, kamu tunggu di perusahaan. Jangan kemana-mana." Valentino tersenyum ringan. Nilai ponsel ini tidaklah tinggi,
tapi Angel pasti memahami niat Valentino. Ada sesuatu yang tidak dapat diukur hanya dengan uang. Ah, ada masalah apa? Tanya Angel dengan bingung. Tidak apa-apa, kamu tunggu saja di perusahaan, jangan pergi kemana-mana, ya? Kata Valentino dengan sedikit bercanda. Cih, baiklah. Angel cemberut dan menutup teleponnya. Valentino meletakkan ponselnya di samping, lalu melaju ke arah perusahaan keluarga Kusuma. Akan tetapi, Valentino melihat jalannya saat ini, sepertinya pusat kebugaran Mapledon lebih dekat dengannya. Setelah berpikir sejenak, Valentino pun berencana ke pusat kebugaran Mapledon terlebih dahulu untuk memberikan 200 ponsel yang dibuat khusus ini pada Danu, agar Danu bisa membagikannya ke para penanggung jawab rencana Meteor. Kalau tidak, bila Valentino membawa semobil ponsel kemana-mana, sepertinya bukanlah pilihan yang bagus. Setelah membuat keputusan, Valentino pun berbelok di persimpangan, lalu bergegas menuju pusat kebugaran Mapledon. Restoran Danbury Resorts Kota Neo. Bab 324 menghindari kecurigaan. Suasana di sekitar restoran barat ini sangat sunyi. Di sekeliling ruangan terdapat beberapa buah jendela panjang dan di beberapa titik terdapat beberapa tanaman bambu hijau yang membuat suasananya terasa lebih menenangkan. Selain itu, kafe ini terletak di daerah yang cukup terpencil, meskipun letaknya masih dekat dengan pinggiran kota. Tamu yang datang relatif sedikit. Jenny yang sejak pagi tadi sudah sibuk berdandan, saat ini duduk di salah satu meja yang berada di dekat jendela. Dia sedang menunggu seseorang dengan hati yang menggebu-gebu. Hari ini adalah kencan keduanya dengan Tino. Dia sangat menantikannya. Karena masalah yang berhubungan dengan Valentino kemarin, Jenny sempat bertengkar dengan Tino. Hal ini membuatnya sedikit menyesal. Kebetulan sekali, hari ini dia bisa menebus rasa bersalahnya kepada pria itu. Akan tetapi, Jenny sudah berada di sini selama 10 menit, tapi Hans masih belum datang juga. Jenny menjadi sedikit gelisah. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Setelah itu, dia menyesap kopi yang sudah dia pesan sebelumnya. Namun, ada hal yang tidak Jenny ketahui. Saat ini, ada orang yang sedang mengawasinya. Di dalam motel Lavela yang berada tepat di seberang restoran Danbury Resorts. Di salah satu kamar yang terletak di lantai 3, ada beberapa pasang mata sedang mengamati Jenny dengan saksama. Ellen dan Hans berdiri di barisan paling depan. Haha, sepertinya wanita itu sangat menyukai Tino. Lihat saja dandanannya hari ini. Ucap Ellen sambil menjilat bibirnya sekilas. Cantik sekali. Jenny benar-benar cantik sekali. Hans menggosok kedua tangannya dengan penuh semangat sambil terus mengamati Jenny. Tidak usah terburu-buru. Aku menyewa kamar ini untuk 8 jam. Kita bisa bermain dengannya sampai puas. Apa kamu sudah melaksanakan semua yang aku perintahkan? Ujar Ellen dengan santai. Sudah, Kak Ellen, semuanya sudah beres. Hans menepuk-nepuk dadanya dengan keras. Baiklah. Marvin, kemarilah sebentar. Kata Ellen dengan santai. Marvin sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Ketika Ellen memanggil namanya, dia baru tersadar dari lamunannya. Kamu ini sedang apa? Kita hendak menjalankan misi, kenapa kamu malah melamun? Ellen mengerutkan keningnya. Kak Ellen, aku hanya sedang berpikir, apa kita benar-benar akan menyerang Jenny? Lalu bagaimana kalau Valentino? Marvin berkata dengan ragu-ragu. Pelak. Ellen tiba-tiba berbalik badan dan langsung menampar Marvin. Kalau kamu sanggup melakukannya, cepat lakukan. Kalau tidak sanggup, pergi dari sini sekarang juga. Ekspresi wajah Ellen terlihat sangat ganas dan mengerikan. Dia seperti binatang buas yang hilang kendali. Tamparan Ellen membuat tubuh Marvin sedikit terhuyung ke belakang. Marvin hanya menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Cepat katakan, kamu sanggup melakukannya atau tidak? Ucap Ellen dengan marah sambil memelototi Marvin. Sanggup. Jawab Marvin dengan cepat. Ellen hanya merespons jawaban Marvin dengan dengusan dingin, kemudian langsung berbalik badan lagi dan lanjut mengamati Jenny. Kak Ellen, sebenarnya kekhawatiran Marvin cukup masuk akal. Kalau seandainya Jenny menyebarkan masalah ini, meskipun Valentino tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, tapi hal yang kita lakukan ini adalah perbuatan kriminal. Saat ini Hans juga merasa sedikit khawatir. Apa yang kamu takutkan? Kita hanya perlu mengambil beberapa foto bugil Jenny dan merekam proses saat kita bermain dengannya.
Kalau Jenny berani mengadukan perbuatan kita, aku akan menyebarkan video dan foto-fotonya. Aku yakin sekali dia tidak akan membiarkan reputasinya hancur. Selama kita mempunyai sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengancamnya, dia tidak akan berani macam-macam. Ada sorot kejam yang melintas di mata Ellen. Hans terdiam selama beberapa detik, setelah itu baru berkata sambil mengulurkan ibu jarinya. Kak Ellen, kamu sangat cerdik. Cepat utus orang itu, kita bisa menjalankan misi kita sekarang juga. Marvin, kamu tidak perlu pergi. Ellen mendengus dingin. Marvin langsung mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Hans mengambil ponselnya dan langsung menghubungi seseorang. Setelah itu, dia hanya menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, ada seorang pemuda yang berjalan memasuki kafe tempat Jenny berada, kemudian langsung mengambil tempat duduk di seberang Jenny. Setelah mereka berdua berbincang sebentar, Jenny terlihat sedikit ragu, tapi pada akhirnya dia mengambil tasnya kemudian berjalan keluar dari kafe tersebut bersama dengan pemuda itu. Bagus sekali. Dia mau makan umpan kita. Ellen tertawa dengan keras. Di depan pintu restoran Danbury Resorts. Tadi kamu bilang Kak Tino menyuruhmu datang ke sini untuk menjemputku, ya? Begitu berada di luar, Jenny langsung bertanya lagi kepada pemuda itu. Iya, Nona Jenny. Tuan muda Hans saat ini masih ada urusan. Jadi dia menyuruhku untuk menjemput dan mengantarmu ke tempat dia berada. Ucap pemuda itu sambil mengangguk. Jenny tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia merasa sedikit curiga. Saat menyadari bahwa Jenny sedikit curiga, pemuda itu langsung berkata sambil tersenyum. Hans Lenardi atau yang biasa aku panggil dengan sebutan Tuan Muda Hans berpesan padaku, kalau aku menyebutkan nama lengkapnya, kamu akan langsung mengerti? Begitu mendengar nama Hans Lenardi, kecurigaan Jenny langsung menghilang. Dia berjalan mengikuti pemuda itu masuk ke dalam mobil. Bagaimanapun juga, hanya dirinya dan Tino yang mengetahui soal kencan mereka ini. Ditambah lagi, tidak banyak orang yang mengetahui nama asli Tino. Berhubung pemuda ini mengetahuinya, Jenny tidak punya alasan untuk curiga kepadanya. Nona Jenny, ini untukmu. Tuan Muda Hans berpesan padaku kalau kamu sangat menyukai minuman dari merek ini, jadi dia menyuruhku untuk menyiapkannya untukmu. Setelah masuk ke mobil, pemuda itu mulai menjalankan tugas selanjutnya. Dia mengambil sebotol minuman, kemudian berinisiatif untuk membukakan tutupnya, lalu langsung menyodorkannya ke hadapan Jenny. Jenny tertegun sejenak, kemudian langsung menerima minuman itu tanpa sadar. Saat ini, hatinya sedikit berbunga-bunga. Benar sekali, Jenny memang sangat menyukai minuman dari merek ini. Semua orang terdekatnya mengetahui fakta ini. Jenny baru saja memberitahukan hal ini kepada Hans kemarin. Dia tidak menyangka bahwa Hans ternyata mengingatnya. Terima kasih, ucap Jenny sambil tersenyum, kemudian langsung meneguk minuman tersebut. Hei, sama-sama. Saat melihat Jenny meminum minuman tersebut, nada bicara pria itu tiba-tiba berubah, ada nada menggoda yang terdengar dari perkataannya barusan. Namun, Jenny sama sekali tidak menyadari keanehan tersebut. Dia berkata dengan sopan kepada pemuda itu. Ayo kita segera berangkat, aku tidak mau Kak Tino menunggu terlalu lama. Berangkat? Berangkat kemana? Alih-alih menyalakan mesin mobilnya, pemuda yang duduk di kursi pengemudi itu malah menyeringai ke arah Jenny. Loh, bukankah kita mau pergi menemui Kak Tino? Jenny sedikit bingung. Kamu akan bertemu dengannya sebentar lagi, ucap pemuda itu dengan nada main-main. Saat Jenny hendak mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba dia merasa kepalanya sedikit pusing. Semakin lama, pusingnya semakin parah, hingga pada akhirnya dia tidak sanggup menahannya lagi. Jenny hanya merasakan dunia seolah berputar-putar. Beberapa saat kemudian, dia tidak sadarkan diri. Pemuda itu langsung tersenyum penuh arti. Pada saat ini, dia baru menyalakan mesin mobilnya dan langsung mengendarainya ke Motel Lavela. Untuk menghindari kecurigaan, pemuda itu melajukan mobilnya sampai ke tempat parkir bawah tanah motel tersebut. Setibanya di tempat parkir bawah tanah, pemuda itu memilih tempat paling pojok untuk memarkirkan mobilnya. Di sana ada beberapa pemuda yang sudah menunggu sejak tadi, salah satunya adalah Marvin. Kata Kak Allen, kita tidak boleh masuk lewat pintu depan. Meskipun kita sudah menyogok orang-orang yang bertugas mengawasi kamera pengawas, di depan ada banyak orang, jadi kita harus lewat tangga darurat. Ayo cepat, ucap salah seorang dari mereka. Para karyawan yang bertugas mengawasi kamera pengawas di motel ini sudah disogok oleh Allen. Khusus untuk hari ini, seluruh kamera pengawas tidak akan diaktifkan,
jadi tidak akan ada jejak yang terekam kamera. Akan tetapi, mereka tetap harus berhati-hati, oleh karena itu mereka memilih untuk masuk lewat tangga darurat.